Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Tamil Mubarok dari Prodi Kebidanan kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai legenda Keongmas. Legenda ini berasal dari daerah Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamata mempunyai dua orang putri yang sangat cantik, yaitu Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangatlah bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Chandra Kirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamata. Putri Chandra Kirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri dan dengki. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan irilah kemudian berkembang menjadi rasa benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan, dan Pangeran Raden Inu Kertapati dapat menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh, namun penyihir tidak dapat masuk ke istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Chandra Kirana pun meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang penyihir jahat dan menyihir Chandra Kirana menjadi Keongmas. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Penyihir tersebut sambil berkata, "Kutukanmu itu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, yaitu Pangeran Raden Inu Kertapati." Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengannya menggunakan jala. Akhirnya Keongmas tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya Keongmas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya Keongmas di tempayan. Nenek tersebut memelihara Keongmas dengan baik dan memberi makan setiap hari agar Keongmas tersebut tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan, namun tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil apapun, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatnya makanan ini? Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke sungai. Sebenarnya ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkannya makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat Keongmas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut dan menanyakan, "Siapakah kamu, putri, wahai yang cantik jelita, dan dari manakah asalmu?" Keongmas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Chandra Kirana, sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Chandra Kirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi Keongmas.
Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana pun kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara Pangeran Raden Inu-Kertapati terus mencari Putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Candrakirana pun tidak dapat ia temukan. Pangeran Raden Inu-Kertapati sangat yakin bahwa Candrakirana masih hidup. Karena keyakinannya itu membuat Raden Inu tidak berhenti untuk mencari Candrakirana. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya, yaitu Candrakirana. Akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden Inu-Kertapati sedang mencari Candrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Candrakirana, ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal, petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden Inu-Kertapati mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan oleh burung gagak tersebut. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Dan ia pun segera memberikan makanan kepada kakek tua tersebut. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu-Kertapati dari burung gagak tersebut. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan kepada Pangeran Raden Inu-Kertapati. Pangeran pun segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air, namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Candrakirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Candrakirana. Ia merasa sangat senang, begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilang kutukannya. Apabila ketemu dengan tunangannya, Candrakirana menjadi gadis yang cantik jelita. Raden Inu-Kertapati segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun, karena merasa takut akan hukuman itu, ia melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda meminta maaf kepada Candrakirana. Akhirnya, Pangeran Raden Inu-Kertapati dan Candrakirana memutuskan untuk menikah. Mereka hidup bahagia. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu jadilah sebaik-baiknya orang. Sebaik-baiknya orang itu menutupi pada kejahatannya, maka akan terbongkar juga. Nah, jadi kita di sini harus selalu berbuat baik kepada setiap orang dan jangan punya rasa iri atau dengki kepada setiap orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang telah saya sampaikan. Akhiru hal hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.